Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak, Ibu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ibu Menteri, Pak Dirjen Oda, Dirjen Pembinaan Keuangan Daerah yang saya hormati, dan teman-teman Kepala Daerah, Kabupaten Kota yang hadir dalam daring yang saya hormati. Saya mewakili Partai Gerindra dan dititipi banyak catatan. Saya akan membagi dalam beberapa hal. Hal yang pertama adalah terkait dengan atensi. Atensi ini tertuju pada 3 daerah. Yang pertama adalah Papua Barat, yang kedua adalah Papua Selatan, dan yang ketiga adalah Kaltara. Ini saya satukan. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat, ini kan dulu Papua Barat hanya satu, sekarang menjadi ada Papua Barat Daya. Tentu beliau ini gubernur baru, melanjutkan dari yang lama. Banyak hal yang mungkin juga sebenarnya tidak bisa dilaporkan. Kalaupun melaporkan itu adalah hasil catatan-catatan dari birokrat sebelumnya. Sampai-sampai tadi soal dana transfer daerah juga tidak bisa dipaparkan soal angka-angkanya. Nah, saya mohon pimpinan termasuk Kementerian Dalam Negeri, atensi itu untuk diberikan, terutama soal kesehatan dan infrastruktur. Karena Presiden kan memang ada program Inpres untuk infrastruktur, khusus untuk Papua Barat. Kemudian soal pemindahan aset, ini harus difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk sesegera mungkin, karena aset itu penting bagi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Nah, Pak Paskalis, Papua Selatan, Komisi 2 ini sudah membentuk Panja DOB, dan keputusan untuk pembinaan daerah otonomi baru itu kan memang keputusan pemerintah pusat. Akan dibina dalam waktu sekian tahun, tentu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lain. Bapak betul, anak yang baru lahir disuruh lari, tidak. Dan Komisi 2 juga berkomitmen untuk menyelesaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan dasar dari daerah otonomi baru tersebut, Pak Paskalis. Jadi kami juga mendukung secara penuh fraksi Partai Gerindra agar daerah otonomi baru ini benar-benar bisa menjalankan tata kelola pemerintahan yang minimal, supaya bisa untuk menyelenggarakan hal-hal terkait dengan pelayanan publik dan lain-lain. Kemudian terkait Kaltara, tadi juga disebutkan soal adanya 3 terluar, terdepan, dan daerah perbatasan. Di Komisi 2 ini kan ada mitra namanya Badan Pengelola Perbatasan. Ada baiknya soal Kaltara ini yang mungkin ada provinsi lain juga, soal tata kelola pemerintahannya ini harus ada kebijakan yang terkait pengelolaan dengan daerah perbatasan. Kita miris juga kalau diceritakan daerah-daerah terluar yang berbatasan dengan negara lain, fasilitas publiknya kasihan lah dibanding-bandingkan itu, istilahnya ojo dibanding-bandingke itu. Tapi memang begitu kenyataannya, dan ini harus menjadi perhatian Kemendagri untuk berkoordinasi juga dengan Badan Pengelola Perbatasan. Kemudian bagian yang kedua, saya mencermati, saya mencatat tadi semua yang dipaparkan oleh gubernur maupun wakil gubernur. Soal TKD, soal BUMD, soal BLUT. Kesimpulan saya, kita memang harus melakukan reformasi pengelolaan tata kelola pemerintah daerah. Ini harus menjadi catatan Dirjen Oda dan Kementerian Dalam Negeri. Karena kalau kita bertanya, sama-sama bertanya,
Kalau semua yang disampaikan itu dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah itu ada keluhan, berarti kan ini ada masalah sistem. Disebut mungkin ketidakadilan, disebut mungkin waktunya. Ini kan perlu regulasi yang membuat momentum perbaikan ini tidak lewat. Jadi kalau orang pendapatannya itu pas-pasan, Pak Ketua, gaji telat sebulan, nggak usah sebulan lah, gaji telat 3 hari aja, itu menimbulkan beban yang berat. Jadi kalau orang butuh transfernya hari ini, ditransfer 3 hari lagi, itu akan menjadi beban keuangan. Dan ini nggak main-main. Jadi misalkan soal TKD, dibutuhkan oleh daerah pada bulan misalkan Januari atau Februari, dia transfernya Maret, itu nilainya udah berubah itu. Nilai uangnya itu udah berubah. Maka itu Komisi 2 menurut saya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk betul-betul memperhatikan tata kelola ini. Tadi ada yang memaparkan tentang PAD, kemandirian fiskal. Tapi di saat yang sama saya melihat catatan, dengan PAD yang tinggi di Banten, penganggurannya juga gede. Artinya, PAD yang didapatkan itu bukan dari produktivitas. Tadi dari Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan, dia nggak mau kalau PAD-nya tinggi dari pajak kendaraan bermotor. Bagus, itu menimbulkan macet. Jadi di forum ini saya ingin mengingatkan, ada istilah middle income trap, jebakan pendapatan negara berkembang. Menurut saya bupati, wali kota itu harus mendalami itu. Karena semua yang disebut tadi adalah SDA, sumber daya alam. Yang disebut tadi PAD adalah pajak. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas untuk keluar dari jebakan itu. Produktivitas makanya menjadi rendah. Yang dipikirkan adalah selalu bagaimana bagi hasil dan seterusnya. Nah, saya kira kita ini kan sudah lama sekali menghadapi persoalan yang sama tiap periode, tiap tahun. Mungkin ini Pak Ketua, saatnya kita melakukan reformasi tata kelola TKD. Jadi kalau kemarin ada yang menyampaikan soal adanya panja TKD, itu saya kira tidak berlebihan. Karena kita butuh pemikiran-pemikiran yang mengikuti perkembangan zaman, karena TKD itu nanti juga akan terkait dengan pengelolaan daerah TKD, pengelolaan BUMD, pengelolaan BLUT, itu akan terkait dengan transformasi digital, akan terkait dengan keuangan modern. Mungkin sudah tidak lagi orang berobat itu datang daftar, enggak. Mereka dikasih barcode, tinggal scan, cepat pelayanannya. Itulah yang saya maksud reformasi pengelolaan daerah itu diperlukan hari ini. Sehingga kita ke depan sudah tidak lagi membahas soal yang sama, tentang besaran, tentang waktunya, termasuk mohon maaf musrenbang. Saya rasa musrenbang ini kadang-kadang nggak relevan. Musrenbang udah bagus-bagus jadi program, tiba-tiba pemerintah pusat di tengah jalan berubah itu programnya. Jadi nggak relevan. Dan ini harus menjadi perhatian kita di Komisi 2, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf, saya tidak detail-detail soal teknis, tapi inti dari reformasi tata kelola pemerintahan daerah ini perlu kita pikirkan betul-betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.